Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu kembali di Cah Pintar Channel. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan berikan materi mengenai alat permainan edukatif. Diharapkan nanti dari video pembelajaran ini teman-teman semua mendapatkan gambaran mengenai macam-macam atau bentuk-bentuk contoh dari alat permainan edukatif. Nah, dari informasi ini nanti teman-teman bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam sini untuk kiranya dalam membantu di dalam tugas teman-teman. Oke, bila video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang mendapatkan informasi mengenai alat permainan edukatif ini. Terima kasih. Yuk langsung saja. Alat permainan anak usia dini. Alat permainan. Alat permainan adalah semua alat yang digunakan anak untuk memenuhi kebutuhan naluri bermainnya. Sedangkan alat permainan edukatif atau APE adalah alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Yang harus dipenuhi APE yaitu alat permainan edukatif ini ditunjukkan untuk anak PAUD. Berfungsi untuk mengembangkan berbagai perkembangan anak PAUD. Dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek pengembangan atau bermanfaat multiguna. Yang tak kalah penting adalah aman atau tidak berbahaya bagi anak. Dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan, mengandung nilai-nilai pendidikan. Fungsi APE menciptakan situasi belajar yang menyenangkan bagi anak dalam proses pemberian, rangsangan, perangsang, indikator kemampuan anak. 2. Menumbuhkan rasa percaya diri dan membentuk citra diri anak yang positif. Fungsi yang ketiga, memberikan stimulus dalam pembentukan perilaku dan mengembangkan kemampuan dasar. 4. Memberikan kesempatan anak bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman sebaya. Nah, ini adalah contoh alat permainan tradisional yang 10-20 tahun yang lalu ini merupakan alat permainan yang familiar, yang legenda, yang itu dimainkan oleh setiap anak dan ini menjadi alat permainan yang penting bagi anak-anak kala usia 90-an. Namun sampai hari ini juga masih banyak digunakan. Yang pertama untuk anak laki-laki itu ketapel, kemudian untuk alat permainan perempuan itu ada bola dan logam-logam kuning itu biasa digunakan sebagai bentuk untuk melatih ketangkasan. Nah, selanjutnya ini adalah saya akan memaparkan beberapa macam-macam media pembelajaran dan alat permainan edukatif baik itu tradisional maupun modern. Nanti di sini akan ada banyak sekali contoh. Ini adalah media grafis yang terdiri dari sketsa dan gambar. Kemudian ada bagan lembar terbalik atau lembar balik, ini bisa dibalik yang atasnya. Kemudian ada bagan tertutup, bisa ditutup oleh kain pink tadi. Terus ini grafik batang, ada grafik tulis, grafik lingkaran, grafik balok.
Media papan, ada papan magnet, ada papan flanel. Nah, di situ ada jenis-jenis papan, itu ada papan magnet dan ada papan flanel. Media cetak, ada majalah, ada buku, ada tabloid, ada koran. Media benda asli, spesimen benda hidup, binatang laut, binatang terbang. Kemarin teman-teman ada yang sudah membuat contoh-contoh atau macam-macam mengenal binatang laut. Kemudian ada tanaman, kemarin juga sudah disampaikan. Kemudian binatang darat, tumbuhan, manusia, spesimen benda mati, ada umbi-umbian, biji-bijian. Itu adalah contoh media pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru, sangat kreatif sekali. Ikan, kemudian serangga, spesimen benda tak hidup, ada logam emas, ada uang. Kemudian kotak P3K, kotak kesehatan, berisi obat-obatan, anak-anak perlu dikenalkan. Kemudian ada batu, alat-alat dapur, alat pertukangan, lemari, alat pertukangan, meja makan, bufet, tempat tidur, kendaraan udara, kendaraan laut, kendaraan darat, media benda tiruan. Nah, ini adalah media-media benda tiruan yang telah dirancang oleh siswa ataupun oleh pendidik atau guru. Ada model lapangan. Jadi model yang disusun ini terdiri dari beberapa langkah dan ini merupakan wujud dari model lapangan ataupun halaman. Ada macam-macam sekali. Selanjutnya ada diorama, ada model perbandingan, di dalamnya itu ada diorama. Diorama ini ada almari, kemudian di dalamnya berisi macam-macam informasi yang akan disampaikan, alat-alat permainannya ada apa saja. Kemudian boneka jari, ini asik sekali dimainkan bersama anak. Kemudian ada mock up ini. Kemudian benda tangan. Kemudian boneka, ada selain boneka tangan ada boneka tongkat. Nah, boneka tangan ini bisa dimainkan dengan tangan. Kalau tadi jari hanya lewat satu jari saja. Kemudian kalau tangan ini tangannya bisa masuk. Seperti yang bisa disampaikan atau bisa dilihat teman-teman di televisi itu memakai boneka tangan ini. Kemudian boneka tongkat ini seperti yang biasa digunakan oleh para dalang, yaitu wayang. Nah, itu adalah termasuk pengenalan untuk boneka tongkat. Kalau di sini sudah diramu, sudah dibuat lebih modern, tidak berupa peran wayang, peraga wayang, tapi manusia dengan di sini ada dengan pakaian-pakaian adat untuk pengenalan adat, atau dengan di sini peraga agama untuk mengenalkan agama yang ada di Indonesia. Kemudian ada rotation, kemudian ada topeng. Nah, ini masih topeng zaman dulu ya, masih topeng-topeng tradisional. Nah, topeng-topeng yang modern itu ada jenis-jenis topeng yang hari ini macam-macam. Topeng-topeng Power Ranger, Spiderman dan yang lain-lain. Kemudian retation. Retation ini bisa digunakan untuk pengenalan macam-macam. Di sini contoh pengenalan kegunaan air. Menarik sekali. Nah, itu adalah media pembelajaran yang tradisional. Sekarang kita akan membahas tentang media pembelajaran modern. Yang pertama adalah tape recorder, kemudian ada radio, kemudian ada televisi, ada headphone, VCD player, DVD VCD, handphone. Ini bisa digunakan untuk menayangkan media pembelajaran modern yang ada di YouTube. Ada media aplikasi pembelajaran modern itu bisa. Kemudian video game,
LCD proyektor, laptop. Nah, laptop ini multiguna, sangat bisa digunakan untuk menayangkan, membuat, merancang, menyusun media-media pembelajaran modern bagi anak usia dini. Kalau kita sebagai teman-teman sebagai guru, calon pendidik besok itu sudah aktif, kreatif, maka bisa membuat aplikasi alat permainan edukatif modern ini dengan menggunakan laptop. Ada proyektor overhead, kemudian opaque proyektor. Nah, balok bangunan kalau modern sekarang terkenal dengan Lego, kemudian ada alat meruncing. Nah, tadi kita sudah membahas alat-alat modern sampai laptop. Nah, kemudian di sini adalah alat-alat APE yang biasa digunakan oleh anak usia dini. Yang pertama adalah balok bangunan atau Lego, kemudian yang kedua alat meruncing, kain untuk menjahit, boneka tangan. Nah, ini termasuk hasil karya anak bersama guru. Alat meruncing, pasak belah, balok bangunan, papan huruf, menara gelang, alat perhitung, papan pasak, tangga kubus, papan geometri. Nah, ini yang agak modern, ada puzzle edukatif untuk pengenalan huruf dan angka, bisa juga untuk pengenalan warna. Kemudian papan lubang itu papan lubangnya itu untuk menjahit tadi. Jadi ini berlubang, kemudian bisa untuk menjahit, memasukkan kain, melatih ketangkasan anak. Kemudian ada pohon hitung. Nah, di situ diletakkan sesuai dengan angka-angka. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila video tentang alat permainan edukatif atau pengenalan media pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa like. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Dan bila video ini bermanfaat, jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman, kerabat, saudara, rekan-rekan guru agar apa yang berisi dalam video ini bermanfaat untuk banyak orang dan dapat memberikan hasanah keilmuan. Terima kasih, salam sehat, jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun, jaga diri, dan tetap bahagia. Dari saya cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.